Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya Yesus itu harus datang ke dunia sebagai manusia? Ini kan salah satu pertanyaan paling dalam di iman Kristen. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah misteri inkarnasi ini, dan ternyata jawabannya ada di sebuah kisah kuno yang mungkin nggak kita duga. Pertanyaan ini tuh penting banget, bukan sekedar soal teologi. Ini adalah inti dari rencana penyelamatan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia nggak menyelamatkan kita dari surga aja? Kenapa dia harus jadi salah satu dari kita, merasakan apa yang kita rasain? Jawabannya ternyata bukan ada di argumen filosofi yang rumit, tapi justru tersembunyi di dalam sebuah kisah cinta dan kesetiaan yang luar biasa dari Perjanjian Lama, dan ada sebuah hukum Ibrani kuno yang jadi dasarnya. Oke, perjalanan kita mulai ya dari sebuah zaman yang cukup kelam dalam sejarah Israel, yaitu zaman hakim-hakim. Tapi di tengah semua kekacauan itu, muncul secercah harapan dari kisah seorang perempuan asing bernama Ruth. Coba bayangin deh, pedihnya jadi Naomi. Dia udah kehilangan segalanya. Suaminya, kedua anak laki-lakinya, tanah airnya. Dia balik ke Bethlehem dengan hati yang hancur sehancur-hancurnya. Sampai dia minta orang-orang jangan panggil dia Naomi lagi, yang artinya menyenangkan. Tapi panggil Mara, yang artinya pahit. Tapi, di tengah keputusasaan Naomi, ada secercah harapan. Ada sebuah hukum kuno yang memang dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan. Nah, untuk ngerti gimana Naomi dan Ruth ini bakal diselamatkan, kita perlu paham konsep yang namanya penebus kerabat. Dalam hukum Israel kuno, ada satu ketentuan khusus yang disebut Goel atau penebus kerabat. Ini adalah sebutan untuk kerabat dekat yang punya tanggung jawab buat turun tangan kalau ada keluarga yang lagi kena musibah. Entah itu kehilangan tanah, jatuh miskin sampai jadi budak, atau bahkan terancam punahnya garis keturunan. Dan ini dia yang menarik, nggak sembarang orang bisa jadi penebus kerabat. Ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus kerabat dekat, harus ada hubungan darah. Kedua, dia harus mampu punya harta buat bayar harga penebusan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia harus rela melakukannya, nggak bisa dipaksa. Nah, sekarang kita balik lagi ke ceritanya. Disinilah muncul tokoh bernama Boas, seorang kerabat kaya dari almarhum suami Naomi. Pertanyaannya, apakah dia bakal jadi penebus kerabat yang mereka butuhkan? Boas ini orang yang sangat terhormat. Dia pergi ke gerbang kota yang zaman dulu itu pusat hukum dan bisnis, dan dia panggil kerabat yang secara silsilah lebih dekat. Dia nawarin kesempatan buat menebus tanah Naomi, tapi ada syaratnya. Si penebus juga harus nikahin Ruth. Nah, kerabat itu nolak. Dan di saat itulah, Boas dengan sukarela maju untuk jadi penebus kerabat mereka. Apa yang Boas lakukan ini lebih dari sekedar transaksi hukum loh. Ini adalah tindakan kasih yang mengubah segalanya. Kepahitan Naomi berubah jadi sukacita. Dan masa depan Ruth yang tadinya suram, sekarang jadi penuh harapan. Boas adalah penebus kerabat mereka. Kisah Boas dan Ruth ini sebetulnya adalah sebuah gambaran yang indah banget tentang apa yang akan Yesus lakukan buat kita semua. Sama seperti Boas menebus Naomi dan Ruth, Yesus adalah penebus kerabat kita yang sejati. Coba deh, lihat kesejajaran yang luar biasa ini. Sama kayak Boas, Yesus memenuhi ketiga syarat penebus kerabat. Dia jadi kerabat kita dengan cara menjadi manusia, dia punya kemampuan untuk menebus kita karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Dan dia rela membayar harganya, bahkan dengan nyawanya sendiri. Luar biasa kan? Dan ini bukan cuma interpretasi kita loh. Kitab Ibrani seperti yang kita lihat di kutipan ini, dengan jelas banget bilang kalau Yesus itu jadi manusia supaya dia bisa jadi penebus kerabat kita. Ini adalah sebuah keharusan, semacam hukum ilahi. Jadi kita balik ke pertanyaan awal. Kenapa Firman menjadi manusia? Karena hanya dengan menjadi kerabat, dia bisa menebus kita secara sah. Hanya dengan menjadi manusia, dia bisa mati menggantikan kita. Dan hanya dengan merasakan penderitaan kita, dia bisa menjadi imam besar yang penuh belas kasihan. Oke, ini semua bukan cuma cerita kuno atau teologi yang rumit. Ini adalah kisah Anda. Memahami Yesus sebagai penebus kerabat Anda, itu punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda hari ini. Sama persis seperti Boas memulihkan masa depan Naomi, Yesus, penebus Anda, memulihkan hubungan Anda dengan Allah. Dia mengadopsi Anda ke dalam keluarganya, membebaskan Anda dari dosa, dan menjamin masa depan kekal Anda. Kita datang kepadanya dengan tangan hampa, dan Dia memberikan segalanya. Jadi, saat Anda menjalani hari-hari Anda, coba ingat ini, Anda punya penebus kerabat. Dia adalah kerabat Anda, Dia punya kuasa untuk menyelamatkan Anda, dan Dia sudah melakukannya dengan sukarela.
Semoga kebenaran ini bisa memberi Anda harapan, keberanian, dan sukacita yang gak akan pernah goyah.